Halo teman-teman semua, kembali lagi di dalam video yang membahas tentang ilmu kimia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin lagi hangat ya di kalangan kalian yang kelas 11, dimana saat ini pasti lagi membahas tentang termokimia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ilmu termokimia, menghitung perhitungan di dalam ilmu termokimia. Nah, apa nih yang dihitung teman-teman? Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perhitungan termokimia menggunakan kalorimeter. Setelah itu kita juga telah membahas bagaimana melakukan perhitungan kimia menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Oke, nah hari ini kita akan berlanjut teman-teman ke perhitungan lainnya. Nah, tujuan video kali ini adalah kalian bisa mengetahui cara menentukan perubahan entalpi dan cara menentukan perubahan entalpi berdasarkan data percobaan yang diberikan. Nah, kemarin kan udah dijelasin nih bahwa ada beberapa cara nih. Nah, kali ini kita akan menggunakan hukum Hess. Oke, di dalam video ini kita akan membahas tentang penggunaan hukum Hess untuk menentukan perubahan entalpi. Oke. BTW, apa sih yang dimaksud dengan hukum Hess gitu ya? Karena ini adalah hukum yang pertama baru kita dengar di topik termokimia. Jadi kalau hukum Hess itu dia mengatakan gini teman-teman. The enthalpy change in the chemical reaction is independent of the route by which the chemical reactions take place as long as the initial and the final conditions are the same. Artinya tuh gini teman-teman, kalau dianalogikan misalkan kamu mau ke Immanuel, rumah kamu misalkan di Kota Baru. Terserah kamu mau lewat jalan Sultan Abdul Rahman, mau lewat jalan Purnama, mau lewat jalan Karya Baru, terserah. Tetapi yang menjadi permulaan dengan final posisinya itu adalah sama. Jadi permulaannya dari rumah kamu, finalnya ke Immanuel gitu, atau ke sekolah kamu, gitu ya. Jadi itu intinya dua final initial and final conditionnya itu harus sama. Jadi di sini disimpulkan bahwa perubahan entalpi itu tidak bergantung pada prosesnya. Oke? Tidak depend only where the chemical process start and ends. Jadi dia tidak diproses ya, tetapi hanya di awal dan akhirnya. Dari mana itu bermula dan di mana akhirnya. Oke? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hukum Hess itu mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi aplikasinya di dalam perhitungan termokimia seperti apa? Misalkan reaksi antara karbon dan oksigen dalam membentuk karbon dioksida dapat berlangsung secara satu tahap atau dua tahap. Untuk reaksi satu tahap dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini langsung nih. C ditambah O2 membentuk CO2, selesai. Gitu ya teman-teman ya. C ditambah O2 membentuk CO2, selesai. Maka delta H-nya itu minus 394 kJ. Oke. Ini kalau direct atau cuma satu tahap. Nah, selain ini ada juga yang dua tahap. Dua tahapnya itu dipecah teman-teman. Jadi C ketemu O2 bentuknya CO dulu, karbon monoksida. Oke. Nah, ini entalpinya, perubahan entalpinya itu cuma minus 111 kJ. Oke, 111 kJ. Kemudian CO ini akan mengalami reaksi tahap berikutnya, yaitu CO ditambah O2 membentuk CO2. Oke ya, CO ditambah O2 membentuk CO2. Nah, perubahan entalpinya itu adalah minus 283 kJ. Oke, minus 283 kJ. Nah, dari dua tahap ini, kalau kita mau mendapatkan tahap seperti tahap 1, kita mau tahu berapa entalpi dari reaksi C tambah O2 membentuk CO2, maka yang harus kita lakukan, kita harus melakukan seperti kayak apa sih teman-teman, penjumlahan reaksi. Dan kita harus menghilangkan senyawa yang tidak ada di dalam reaksi final itu. Jadi misalkan C tambah O2 membentuk CO, CO tambah O2 membentuk CO2. Lalu final reaksinya itu adalah sebenarnya C tambah O2 membentuk CO2. Senyawa apa yang tidak ada di dalam ini? Di dalam C tambah O2 membentuk CO2, tapi ada di dalam dua proses itu. Senyawa apa teman-teman? Iya, betul sekali. Senyawa CO, karbon monoksida. Dimana di sini di final reaksinya reaksi satu tahapnya nggak ada CO teman-teman. Jadi CO yang sebagai produk di tahap pertama dan CO yang sebagai reaktan di tahap kedua itu bisa kita eliminasi gitu ya. Bisa dieliminasi, artinya CO nya akan hilang gitu.
Karena C tambah O2 membentuk produk CO, CO-nya dipakai lagi dengan O2, bereaksi dengan O2 membentuk CO2. Akibatnya CO-nya ya akan habis gitu ya. Jadi di sini bisa kita coret nih teman-teman. Kalau kita ini kan, karena kita kayak jumlahkan, ini kita coret. Sebelum kita menjumlahkan, kita harus balancekan dulu. C tambah O2 membentuk CO, berarti O2-nya itu adalah setengah. Kemudian CO ditambah O2 membentuk CO2, O2-nya juga setengah. Nah, CO-nya kita coret, maka kita jumlahkan tinggal C setengah O2 tambah setengah O2 membentuk O2, dan yang ini CO2. CO-nya yang di sini udah nggak ada, maka CO2. Nah, delta H-nya tinggal dijumlahkan, minus 111 ditambah minus 283. Maka kamu dapat delta H-nya itu adalah minus 394 kJ. Sama ya teman-teman ya, antara yang satu tahap dengan yang dua tahap. Itu sama persis, cuma prosesnya aja. Nah, sekali lagi, hukum Hess mengatakan prosesnya itu nggak diperhatikan. Yang diperhatikan cuma reaksinya itu, final conditionnya, finalnya dengan yang inisialnya, senyawa sebagai reaktannya dan produknya apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu tipe soal, kemungkinan soal seperti ini akan sering muncul gitu teman-teman di latihan kamu atau di ulangan yang diberikan oleh guru-guru kamu ya. Nah, ini ada, selain itu ada juga bentuk lain nih teman-teman. Bentuk lain itu adalah bentuk diagram. Nah, kalau bentuk diagram kamu harus pintar-pintar melihat diagram itu. Oke, kamu harus pintar-pintar melihat diagram itu. Kita perhatikan salah satu key atau kunci dalam memahami diagram itu untuk menjawab pertanyaan atau melihat seperti ini adalah kamu harus lihat, amati tanda panah teman-teman. Kalau ini C ditambah O2, tanda panah ke sini, ke kanan membentuk CO2. Ini satu nih langsung nih. Kalau yang ini C tambah O2 ke bawah dulu, habis ke bawah lalu ke atas. Oke. Nah, inisialnya posisi awal. Jadi ini adalah posisi awal, inisial. Ini adalah posisi akhir, final. Maka kalau yang ini adalah direct pathway, kalau ini dua kali proses. Nah, dua kali proses ya. Artinya kalau ini adalah delta H3, maka delta H3 itu adalah penjumlahan delta H1 ditambah delta H2. Gitu ya. Jadi delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Seperti itu teman-teman ya. Jadi lihat, amati dulu diagramnya baik-baik. Siapa yang menjadi kondisi awalnya, siapa kondisi akhirnya, lalu hubungkan antara delta H-nya. Delta H-nya itu yang mana adalah keseluruhan, yang mana yang perlu dijumlahkan. Seperti itu ya. Nah, kita coba yuk teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan, perubahan entalpi pembentukan FeCl3S. Fe-nya ini adalah final reaksinya ya, reaksi satu tahapnya istilahnya. Fe tambah 3/2Cl2 membentuk FeCl3. Kamu disuruh menentukan delta H reaksinya. Nah, delta H ini bisa kamu tentukan menggunakan dua informasi ini teman-teman. Oke. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus perhatikan di dalam ini adalah target kita nih teman-teman. Ini adalah target kita. Maka kalau ketemu soal seperti ini, target kita adalah seperti ini, di reaksi final, reaksi satu tahap ini, maka kamu harus lihat di dalam informasi ini posisi dari unsur atau senyawa atau reaksi yang terlibat itu boleh ada di posisi mana, apakah sudah benar atau enggak. Contoh, ini Fe di sebelah kiri, Cl2 di sebelah kiri. Nah, dari informasi coba lihat, Fe di sebelah kanan, Cl2 sebelah kanan. Maka yang harus kamu lakukan adalah apa? Ubah dulu menjadi dibalik dulu gitu ya. Jadi Fe ditambah solid ditambah Cl2 gas gitu ya, membentuk FeCl2 solid. Delta H-nya menjadi gimana nih teman-teman? Kalau dibalik maka plus menjadi minus 341,8 gitu ya. Nah, berikutnya sudah selesai seperti ini. Berikutnya FeCl3 berada di sebelah kanan. FeCl3 ini juga udah berada di kanan, ya udah berarti nggak usah diapa-apakan lagi. FeCl2 ditambah setengah Cl
membentuk FeCl3. Delta H sama dengan minus 57,7. Nah, ini FeCl2 di sebelah kanan yang ini sama nih dengan FeCl2 yang di sebelah kiri. Maka ini dicoret, maka tinggal dijumlahkan. Jumlahkannya maka reaksinya itu adalah Fe ditambah Cl2 membentuk FeCl3. Delta H itu dijumlahkan, maka dapatnya berapa tuh? Minus 398 ya. 399 gitulah. Nanti dihitung ya teman-teman ya. Nah Cl-nya jadi 3/2 nih, karena 1 ditambah setengah kan, jadi 3/2. Sama teman-teman dengan finalnya. Maka data delta H yang kamu temukan di bawah ini, oke, data delta H yang ditemukan di bawah ini itu adalah delta H yang diminta. Oke, maka hasilnya itu adalah minus 399,5 kJ per mol. Seperti itu ya. Oke teman-teman, itu untuk yang soal tipe ini. Kemudian kalau soal tipe alur siklus. Jadi ini diketahui kayak siklus ini, maka bisa aja kamu diminta untuk yang mana nih penjumlahannya nih teman-teman, menurut teman-teman. Oke, yang mana inisial, yang mana finalnya. Nah, ini adalah kondisi awal. Ini adalah kondisi final ya. Oke. Maka delta hubungannya delta H2 itu adalah delta H1 ditambah delta H kayak itu hubungannya. Lihat alurnya. Oke. Nah, selain diagram seperti ini, kalian juga biasa diberikan diagram dalam bentuk diagram energi reaksi. Oke. Nah, kalau diagram energi reaksi kelihatan banget nih. Misalkan kalau 1W berarti dari atas langsung ke bawah jadi produk. Kalau yang ini bertahap 1, 2. Nah, sekarang kalau misalkan salah satunya tidak diketahui, misalkan ini nggak diketahui nih, yang di sini nggak diketahui, ya udah tinggal jumlahkan aja ini tambah yang bawah. Kalau misalkan yang bawah ini nggak diketahui, ya udah yang final ini yang keseluruhan dikurang aja. Oke, itu gampang banget ya untuk diagram energi reaksi. Nah, ini contoh soalnya, coba yuk. Jadi ini C tambah 2O2, ada yang satu langsung, ada delta H3, ada delta H2. Kamu diminta untuk menentukan berapa sih harga entalpi standar pembentukan gas CO2. Jadi diminta delta H1-nya ini. Maka delta H1 kamu jumlahkan minus 222 ditambah minus 566. Oke, jadi dapat berapa tuh? 788. Oke, minus 788. Nah, minus 788 itu adalah nilai delta H1, teman-teman. Delta H1 itu minus 788 kJ. Kalau di sini dia minta harga entalpi pembentukan, ada standarnya loh, teman-teman. Kalau standar itu artinya apa? 2C ditambah 2O2 membentuk 2CO2. Kalau standar artinya apa, teman-teman? Harus dalam 1 mol pembentukannya. Pembentukan siapa? CO2. Nah, di sini reaksinya apa? Dalam 2 mol. Maka yang harus kamu lakukan setelah mendapatkan delta H1 ini untuk menentukan delta H0F dari CO2, maka yang harus kamu lakukan adalah dibagi 2 karena di sini 2 mol. Jadi minus 788 itu adalah untuk 2 mol. Jadi kalau untuk 1 mol ya udah tinggal dibagi 2 aja. Min 788 dibagi 2. Dapatnya berapa tuh? 344. Jadi jawabannya B. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya soalnya atau pertanyaannya apa. Oke, jangan main langsung babat gitu ya. Langsung udah dapat delta H1 udah selesai. Enggak. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Oke. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kamu memahami bagaimana melakukan perhitungan termokimia menggunakan hukum Hess. Oke, jadi ada dua metode ya teman-teman ya. Ada 2 tipe kemungkinan perhitungan yang bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan reaksi yang harus dibolak-balik. Kemudian satu lagi itu menggunakan diagram. Oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa membantu kalian. Sukses buat belajar kalian. Terus bersemangat untuk terus belajar ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.